Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi biaya tentang konsep biaya. Nah, mulai dari yang pertama, kita akan cari tahu pengertian dari biaya. Jadi, biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Biaya dapat dibedakan atas biaya dan beban. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan beban adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditunjuk untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Beban merupakan bagian dari biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Kita lanjut ke klarifikasi biaya. Pada umumnya, jenis biaya-biaya yang timbul atau terjadi, serta penglarifikasian biaya-biaya bergantung pada tipe perusahaan yang bersangkutan. Biaya-biaya secara umum dapat diklarifikasikan menurut fungsinya, yaitu biaya berdasarkan waktu, penelusuran, hubungan, terminologi, dan lain-lain. Yang pertama, kita membahas klarifikasi biaya menurut waktu pengakuan. Yang pertama ada biaya produk. Nah, biaya produk itu apa sih? Jadi, biaya produk adalah biaya yang terjadi dalam rangka membuat produk. Biaya tersebut sifatnya melekat pada produk. Biaya produk akan dipertemukan dengan pendapatan pada periode di mana produk tersebut dijual. Nah, yang kedua ada biaya periode. Jadi, biaya periode ini adalah biaya yang terjadi dalam satu periode yang tidak ada kaitannya dengan pembuatan produk. Biaya periode sifatnya tidak melekat pada produk dan akan dipertemukan dengan pendapatan untuk memperhitungkan laba rugi pada periode yang bersangkutan. Nah, selanjutnya klarifikasi biaya berdasarkan penelusuran biaya. Yang pertama, biaya langsung. Jadi biaya langsung ini adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Sedangkan biaya tidak langsungnya, biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Nah, ini ada contohnya. Nona Nina ingin pergi nonton dan makan di malam hari. Cara menelusuri biaya tersebut, maka kita terlebih dulu mengidentifikasi objek biaya apa saja yang ada selama Nona Nina pergi di malam hari. Hasil penelusuran bahwa biaya langsungnya adalah tiket bioskop dan biaya makan malam. Sedangkan biaya tidak langsungnya adalah biaya pakaian, sepatu, tas, dan mobil yang dipakai Nona Nina untuk pergi nonton dan makan di malam hari. Lanjut ke klarifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama, biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua ada biaya non-produksi. Jadi, biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan adalah biaya yang diperlukan untuk menjual suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya klarifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya. Yang pertama, biaya utama adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya konversi. Jadi ini adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, klarifikasi biaya berdasarkan volume produksi. Yang pertama ada biaya variabel. Nah, ini dia biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per unit tetap. Contohnya, bahan baku langsung, perlengkapan, biaya penjualan, dan lain-lain.
Nah, yang kedua ada biaya tetap. Jadi biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per unit berubah. Contohnya, gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Jadi ini adalah biaya di mana mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Contohnya ada biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke klarifikasi biaya berdasarkan periode waktu. Nah, yang pertama ada biaya pengeluaran modal, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam rangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aktiva. Contohnya pembelian mesin dan peralatan. Yang kedua ada biaya pengeluaran pendapatan. Nah, jadi ini adalah biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya penyusutan mesin dan peralatan. Oke, selanjutnya kita ke arus biaya produksi. Nih, apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan pada perusahaan manufaktur. Dan ada 3 jenis persediaan. Nah, kita akan bahas nih, yang pertama ada persediaan bahan baku. Jadi ini adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Nah, yang kedua persediaan barang dalam proses. Nah, ini adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi, tetapi produk tersebut belum selesai. Nah, yang ketiga persediaan barang jadi. Nah, ini adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Itu dia penjelasan kita kali ini mengenai konsep biaya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.